Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kisah kali ini datang dari seorang pembantu rumah tangga yang sengaja dijadikan tumbal oleh majikannya. Kisah ini terjadi di awal tahun 2000-an di salah satu kota di Indonesia. Kisah ini dialami oleh Martini, seorang wanita berumur 35 tahun. Ia merupakan seorang wanita yang mengadu nasib dari tempat kelahirannya. Awalnya ia bekerja di sebuah rumah makan pinggir jalan, lintas Jawa saat itu, yang mana setiap harinya pelanggannya adalah supir-supir dari mobil besar dan juga bus-bus antar provinsi. Sekian tahun bekerja di sana, ia tak mendapatkan kenaikan gaji, hanya makan dan minumnya yang ditanggung. Namun itu tak membuat Martini puas, karena kebutuhan semakin membesar. Belum lagi anak sulungnya yang berada di kampung harus ia kirimi uang. Suatu hari Martini ini bertemu dengan seorang wanita yang sangat glamor dan juga nyentrik. Bisa dilihat dari sisi luar jika ia adalah wanita yang bermartabat. Wanita tersebut datang ke rumah makan tersebut ia bersama keluarganya. Dari obrolan mereka, mereka sangatlah bahagia. Sebuah keluarga yang diimpikan wanita manapun. Namun salah satu anak mereka ada yang autis. Ia hanya diam dan bengong layaknya sebuah patung. Ketika itu Martini sedang mencatat menu makanan mereka sambil berbincang-bincang ringan. Ternyata keluarga itu dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Sang ayah tampak sibuk mengurusi anak-anaknya sambil istrinya terus mengatakan pesan ini dan pesan itu. Setelah selesai memesan, Martini pun mengantarkan bil makanannya. Disitulah ibu itu bertanya kepada Martini, "Sudah lama Mbak kerja di sini?" "Sudah," jawab Martini. "Sudah hampir 5 tahun." "Wah, itu lama juga. Mau nggak ikut saya jadi pembantu? Saya kerepotan nih ngurus anak," ujar wanita kaya itu. Martini hanya senyum-senyum saja. "Kalau mau, ini alamat saya," sambil tangan wanita tersebut menyodorkan kartu nama. Ternyata ibu itu benar-benar orang kaya, karena tidak semua orang mempunyai kartu nama. Bisa saja orang punya, namun hal itu bukanlah hal yang wajib jika kita tidak memang orang yang benar-benar besar. Singkat cerita, 2 bulan kemudian Martini menghubungi nomor tersebut dengan menggunakan warung telepon. Terjadilah percakapan ringan namun meyakinkan. 2 hari kemudian berkemaslah Martini, ia akan mendatangi rumah tersebut. 1 hari perjalanan menuju tempat itu ia menggunakan jasa bus angkutan umum dan beberapa kali harus menyambung bus lagi. Saat sore harinya ia pun sampai di alamat tersebut. Martini yang orang kampung pun akhirnya bisa tinggal di dalam rumah mewah. Ketika akan mengetuk bel, ia sudah disambut oleh security di depan. "Cari siapa Mbak?" ujar satpam itu. "Saya mau ketemu dengan Ibu Helena." "Sudah ada janji?" "Sudah, lewat telepon." "Sebentar saya panggilkan dulu," ujar security ataupun satpam yang penuh brewok itu. Tak lama keluarlah Nyonya Helena. Ia adalah wanita yang dulu singgah di rumah makan saat Martini bekerja. "Masuk Mbak," ujarnya. Martini dikenalkan dengan semua orang di dalam rumah itu, termasuk orang tua dari Nyonya Helena, anak-anak beserta suaminya. Di sana tidak ada pembantu saat itu. Sampai di sini Martini belum mengetahui apa-apa. Kenapa rumah yang besar itu tidak ada pembantu? Walaupun sudah dipecat pun setidaknya ada pembantu lainnya. "Dan ini kamar Mbak," ujar Nyonya Helena. "Iyanya," ujar Martini. "Panggil saja saya Helena. Saya masih muda," ujarnya sambil tersenyum. Martini pun bekerja di sana dimulai 1 hari setelah kedatangannya. Ia mulai membersihkan dan membantu pekerjaan di sana. Suatu hari Martini bermain dengan anak-anak di dalam rumah. Anak yang autis itu tidak mau bermain sama sekali. Setiap melewati dinding di dekat dapur ia selalu berlari. Padahal ia tak mau gerak jika tidak digerakkan. Martini belum bisa membaca pola dan teka-teki itu. Ketika hampir 1 tahun lamanya ia bekerja di dalam rumah itu, pola itu mulai tersusun. Anak autis itu selalu menghindari dinding dapur. Lalu semua orang di dalam rumah tidak ada yang berbicara kepada kakek dan neneknya. Kakek dan nenek itu tinggal di belakang rumah, semacam pavilion. Tanahnya memanglah menyatu, namun atapnya berbeda. Kejanggalan-kejanggalan itu mulai tersusun namun belum bisa tertebak apa yang sebenarnya terjadi. Ketika itu Martini sedang menjemur pakaian, ia melihat sang kakek terpleset di depan pavilionnya. Martini yang sedang menjemur dari atas balkon pun akhirnya memanggil Nona Helena. Akhirnya datanglah Nona Helena di samping Martini, namun masih berada di atas balkon.
"Itu non, bapak jatuh." "Oh biar saja, nanti bangun sendiri," ujarnya. Sambil membaca buku ia berjalan. Martini yang tak tega pun dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Saat Nona Helena sudah pergi, ia menghampiri si kakek yang berada di pavilion. Saat itu suami Nona Helena tidak ada di rumah. Saat hendak ke sana, tembok pemisah itu memiliki pintu, dan pintu itu terkunci dari luar. Sebelumnya Martini setiap memberi makan orang tua itu, mereka datang sendiri melalui pintu depan. Akhirnya Martini pun memutar dan bertemu dengan security. Saat ditanya akan kemana, Martini pun memberitahunya. Namun satpam itu melarangnya. "Muncul satu lagi keanehan," ujar Martini. Saat malam harinya untuk makan malam, datanglah orang tua tersebut. Saat itu Nona Helena dan suaminya belum pulang. Disitulah Martini menanyai tentang keadaan si kakek itu. Namun ia diam saja. Ketika akan keluar selesai dari makan malam, kakek berbisik, "Jika masih ingin uang, bersikaplah tidak peduli dan urus urusanmu sendiri. Tembok di sini bisa berbicara," ujar kakek tersebut. Lalu berlalulah orang tua tersebut. Martini yang kebingungan akan maksud orang tua itu hanya bisa terduduk diam. Kebaikannya ditolak mentah-mentah oleh si kakek. "Bertambah lagi satu keanehan di sini," ujar Martini di dalam hatinya. Tak lama kemudian si sulung yang autis tiba-tiba berlari. Ia menghindari dinding lagi. Gara-gara itulah ia menjadi terpleset. Martini pun membantu si sulung. Lalu ia seperti ketakutan yang selalu menunjuk ke arah tembok. Martini pun yang rasa penasarannya semakin memuncak mencoba mendekati dinding. Saat didekati seperti ada suara namun sangatlah kecil, hanya sebatas getaran saja. Saat hari semakin malam, Nona Helena belum juga pulang dengan suaminya. Seusai membereskan ruangan dan menempatkan anak-anak di kamar tidurnya, anak yang autis itu tiba-tiba berbicara. "Hati-hati Mbak," sambil tangannya menggenggam erat tangan Martini. Martini yang kebingungan apakah gerangan yang terjadi. Saat keluar rumah dan akan menuju kamarnya, Martini terpisah dengan rumah tersebut. Ia memiliki kamar sendiri dengan bangunan yang tidak begitu besar. Bangunan itu berada di samping rumah. Disitulah ia mendengar security sedang menelpon Nona Helena. Jika Martini semakin melihat keanehan satu persatu, dan sekarang juga waktunya. Percakapan itu sempat terhenti sebentar saat si kakek datang memarahi security-nya. "Hentikan Helena, itu perbuatan iblis," ujarnya. Nona Helena yang mendengar langsung mematikan telepon. Lalu si kakek pun pulang kembali ke pavilionnya. Lalu sekitar jam 11 malam, badan Martini tiba-tiba terasa sangatlah panas. Ia segera mandi namun masih terasa panas. Bahkan sempat seperti menguap. Lalu dikarenakan airnya macet, Martini pun masuk ke dalam rumah. Ia akan menumpang mandi di kamar mandi di samping dapur. Saat melewati dinding di dekat dapur, Martini mendengar seperti suara orang yang sedang berbicara. Lalu saat hendak menempelkan telinga, tak disengaja ia menekan sebuah lukisan, di mana lukisan tersebut adalah sebuah pintu. Selama bekerja di sana hampir 1 tahun, ia tidak mengetahui jika ada ruangan itu. Saat sudah mengetahui ruangan itu, tercengang bukan kepala Martini. Ia melihat ada lebih dari 7 orang yang mati di sana. Semuanya adalah perempuan parubaya. Mereka seperti diawetkan oleh formalin. Lalu Martini melihat seorang wanita berbalik di depannya. Matanya merah, begitupun dengan wajahnya. Rambutnya seperti melayang di permukaan air. Wajahnya sangatlah seram. Ia juga melayang mendekati Martini. Dengan tubuh yang ketakutan, Martini hanya bisa mematung. Tangannya yang hitam beserta dengan kukunya yang panjang, ia mendekati Martini. Martini pun akhirnya berlari keluar. Saat di luar, ia bertemu dengan makhluk itu lagi. Ia dikejar-kejar sambil terus-terusan diserang. Dari situlah si kakek pun akhirnya menjebol pintu belakang yang langsung menuju ke dalam rumah tersebut. Ia pun memanggil Martini dan mengajaknya ke pavilion. Lalu makhluk itu pun pergi dengan menghilang di balik sisi gelap. Di saat itulah orang tua tersebut memberikan uang kepada Martini dan menyuruh Martini pergi jauh dari sini. Martini pun kembali ke dalam rumah dan segera mengemasi barang-barangnya. Karena kalau tidak, Martini akan bernasib seperti para pembantu lainnya. Belum sempat mengucapkan terima kasih, Martini sudah disetopkan mobil oleh si kakek. Lalu si kakek itu berkata jangan pernah kembali lagi. Dalam perjalanan itulah Martini mendapatkan sakit hati yang teramat dalam. Ia sakit hati karena orang yang mengajaknya tinggal adalah seseorang yang akan mencelakainya.
Ketika di terminal, Martini pun mengelap air matanya. Ia dengan perasaan yang sakit berjalan menaiki bus yang lainnya. Saat Martini sudah tiba di kampung, Martini pun terus bermimpi tentang anak sulung tersebut. Namun ia tak bisa ke sana lagi. Ia takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan. 3 bulan kemudian si kakek atau orang tua tersebut entah bagaimana caranya ia mendapatkan alamat ke rumah Martini. Saat sedang mengobrol, ia pun akhirnya memberitahu jika ia mendapatkan alamat dari rumah makan yang waktu itu ia bertemu dengan anaknya. Ia hanya mengabarkan jika si sulung telah tiada karena orang tuanya tidak memiliki pilihan akibat dari Martini yang pergi. Dan cerita itu pun berakhir setelah perginya orang tua tersebut. Hanya saja ketika sekarat si autis itu terus menyebut nama Martini.